Tebel amat asli. Oi, Asik ngerokok. Udah besar. vapor. Udah besar kita nih Gip ngerokok segala macem. Dulu malu nggak boleh. Dulu mau ke rumahnya Lepi. Korek punya Giva. Ini kalau nyokap gue nonton nih, oh selama ini korek bukan punya Giva. Oh selama ini pacar dari Anto tuh. Dari Anto. Gak pernah. Oh nggak pernah nyariin diri. Nyari sendiri. Sekarang ngebahas yang ada di Quora aja yang lucu-lucu. Terus ada jawabannya beberapa orang. Nanti kalau jawabannya bagus bisa di upvote kayak gitu. Jadi yang di upvote-nya banyak jadi bisa muncul di FYP. Bukan FYP apa? Timeline. FYP. Yang itu yang kemarin FYP yang bahasnya. Iya padahal sebelumnya kita udah bikin podcast tapi gara-gara teknis jadi belum upload padahal main seru ya yang kemarin. Lumayan seru. Ini kayak ini nih yang pertama yang bakal kita bahas nih kayaknya. Mengapa helm merek Q berwarna biru muda sering dipakai oleh personil TNI katanya. Emang iya ya? Gak tahu gue juga. Cuman kan tahu-tahu siapa gitu yang mau nanya juga siapa gitu kan sebenarnya. Sebenarnya mah Gip ya. Jadi gini ya. Enggak, ini gue cerita dulu nih Gip ya. Ini kan karena topiknya tentara pakai helm ya kan. Kalau gue ke Kopassus tuh justru kan nggak boleh pakai helm Gip kalau di sana. Mau bebas aja gitu. Pas masuk Kopassusnya nggak boleh pakai helm karena kalau gue nggak salah tuh emang prosedurnya tuh harus buka helm kalau naik mobil buka kaca. Oh bebas tapi sopan gitu lah ya. Sopan tapi nggak pakai narkoba gitu. Jatuhnya. Nakal gitu. Nakal gak pakai narkoba. Maksudnya ya gitu. Oh malah di Kopassus itu nggak pada pakai helm gitu. Iya, makanya gue tuh baru tahu kalau misalkan ternyata banyak helm biru, gimana? Iya. Banyak Kopassus yang memakai helm biru. Iya, ini juga nggak tahu sih sebenarnya dari penanyanya ada sih sebenarnya namanya, cuman nggak tahu gimana nyarinya. Jadi ya kayaknya penanyanya itu sering lihat kayaknya kenapa personel TNI itu sering pakai helm merek hiu warna biru muda katanya. Terus jawabannya apa? Ya jadi ini jawaban dari Pinesti Mukti Rizky Wibowo. Itu ya? Apa gimana sih? Enggak, ini kayak nama Kayak Facebook. akunnya juga. Nih jadi jawabannya gini katanya waktu Pak SBY kan ada penetapan yang ini helm harus standar semua. Jadi helm lama yang belum memenuhi standar SNI dilarang dipakai, ya kan? Dulu kan? Iya. Iya, terus karena selain dan kebetulan selain BMC helm SNI termurah itu hiu harganya cuma 80.000 katanya. Tahun 2009. Ya intinya sih karena paling murah karena kan nggak mungkin juga katanya yang dia ngejawabnya sih tidak mungkin juga aparat pakai AGV blade yang harga 2 juta. Ya nggak mungkin lah. Iya. Buat apa juga ya sih? Kalau orang buat balap ya Iya. kan. Helm AGV kayaknya helm level 3 kayaknya. PUBG. Gua nggak main PUBG. Terus apa lagi? Ini fun fakta pertama ya. Ya emang yang aneh-aneh sih. Kita mungkin berapa fakta nih, Gip? Gak tahu. 5 fakta lah. Ini kata lo lucu nggak? Apa? Apakah Kate Middleton, istrinya siapa? Prince siapa? William membayar untuk semua tasnya? Terus? Ya seru nggak, mau dibahas nggak? Kenapa? Jadi dia tuh kalau fashion gitu dia bayar sendiri apa enggak sih gitu? Apa di endorse gitu? Oh, Menarik nggak? coba aja. Apa jawabannya apa? Jawabannya dari Tania Fey. Dia itu nge-translate dari Diane Eppers. Following the royal since Diana's wedding. Ya, jadi Catherine itu Kate Middleton ya. Jadi nggak nerima pemberian gratis itu. Jadi kan ini pertanyaannya apakah Kate Middleton membayar untuk semua tas tangan Chanel? Baca gimana sih? Chanel ya? Kalau yang gue tahu ya, gue pernah buka-buka kayak katanya Chanel. Ya jadi gitu. Iya dia jadi enggak di endorse. Cuman nggak ada yang tahu harganya berapa. Siapa tahu kan dari desainernya langsung ngasih harga diskonan gitu. Oh. Itu nggak tahu sih. Iya ya. Catherine menerima uang saku dari Pangeran Charles. Iya kayak gitulah. Kalau menurut gue gitu. Di endorse nggak di endorse sama aja gitu jatuhnya. Kenapa emang? Mau bayar sendiri, duitnya ada. Di endorse lebih alhamdulillah gitu tuh.
Kalau di Susi Teh nggak mikir kayaknya Kate Middleton makan apa ya? Dilegas langsung. ini. Comot ya kan. Muter diambil semua. Muter ya? Iya. Susi Teh gue belum pernah soalnya. Muter Gip. Jadi Oh, ada yang muter, itu. ada yang muter. Ada yang kita bisa order. Kan ya namanya bos sih Gip ya. Ya kan muter semua kali. Muter diambil. Meja yang sini kasihan. Kok nggak jalan-jalan ya kan? Meja sebelah. Ya kan yang sebelahnya tuh kok nggak ada. Sebelahnya Kate Middleton soalnya udah keambil duluan Gip, udah habis. Udah keambil semua. Gue sih mikirnya gitu Gip. Ya nggak sih? Iya kayaknya. Ada lagi nih. Mana sih? Apalagi ya yang menurut lu seru ya? Nih, mengapa jika dokter hendak menyuntik pasien, kenapa suka disentil-sentil? Lo penasaran gitu? Kan sebelum kita baca nih, kalau menurut analisa gue ngetes, maksudnya kan dipencet baru sentil-sentil, enggak sih? Ngetes gimana maksudnya? Kan ada airnya tuh dalam si suntikan. Dipencet baru sentil-sentil, gitu nggak? Iya kayaknya. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Mungkin ngetes si airnya keluar nggak tuh. Oh iya. Coba ya kita. Coba kalau faktanya apa? Nih, jadi dijawab sama Zulfahmi Zulfa, dokter spesialis penyakit dalam. Hahaha, pertanyaannya Anda cukup lucu katanya. Saya jadi membayangkannya. Jadi intinya kenapa disentil-sentil seperti itu? Karena untuk menghilangkan udara yang terperangkap di suntikan tersebut. Oh, sebenarnya. Jadi kan kalau ada gelembung darah yang masuk ke pembuluh darah, emang bisa ngehambat aliran darah. Oh iya, pernah baca tuh Gip. Iya. Ada yang bisa Makanya disuntik sebelum disuntik tuh disentil-sentil dulu kan. Nah, jadi langsung aja tuh kalau jadi bisa membahayakan juga nih. Jadi kalau misalnya disuntiknya ada udara lebih dari 5 mili per kilogram udara yang masuk ke pembuluh darah vena, bisa menyebabkan cedera seperti shock atau gagal jantung tuh. Iya. Kalau 5 mili per kilo. Terus kalau suntikan 2 sampai 3 mili ke dalam itu bisa bikin sirkulasi otak bisa berakibat fatal katanya. Serem ya? Iya, padahal udara gitu doang loh, yang disentil-sentil doang loh. Padahal udara tuh menghidupkan. Tapi bisa mematikan gitu. Iya, jadi terus ya gitulah, jadi kalau volumenya yang besar malah bisa mengganggu proses penyaringan di pembuluh darah paru-paru sehingga mengalami perubahan seluler katanya. Serem ya? Hal kecil doang gitu disentil-sentil. Tapi ini fun fact yang ilmunya banyak gitu ya. Enggak, maksudnya ilmunya berbobot gitu. Iya. Kayak ternyata oksigen tuh bisa mematikan kita gitu. Maksudnya kalau nggak pada tempatnya. Bahwa Anda, saya, kita dan semua makhluk yang ada di alam semesta ini sesungguhnya tidak pernah menyentuh apapun gitu ya. Kenapa tuh? Bahas aja ini. Bahas dulu aja kali ya. Iya, bahas. Bahkan kita tidak menginjakan kaki di permukaan bumi, melainkan melayang di atasnya katanya malah. Kita jadi nggak pernah sentuh gitu tuh. Kok bisa? Coba ya. Kalau sekarang bila Anda saat ini sedang berbaring di atas kasur, menggenggam handphone lalu menjawab jawaban ini di Quora, maka sesungguhnya faktanya Anda itu sedang melayang-layang di atas kasur dan bahkan tidak sedang menyentuh handphone Anda sama sekali. Karena menurut fisika kuantum, tidak ada satupun benda yang bisa saling bersentuhan satu sama lain. Jadi ketika kita sedang berbaring di atas kasur, maka yang terjadi di dalam dunia skala atomik adalah elektron-elektron pada tubuh berat amat ya. Dan elektron-elektron di permukaan kasur saling menolak. Ya itulah intinya, ada gaya saling menolak sehingga menghasilkan celah yang sangat kecil. Padahal celah-celah kecil itu besarnya itu cuma 10⁻⁸ meter. Jadi meskipun nggak nempel tapi kecil banget. Seupil apa? 10⁻⁸. Coba kita kupas Gip ya. Kita kupas aja, kalau nggak kuat ya udahin aja gitu. Kita mah hidup simpel aja Gip ya. Nggak kuat nggak usah dipaksain ya kan. Nggak usah pinter-pinter amat lah. Iya, nggak usah pinter-pinter amat. Jadi tapi kalau langsung mubeng. Gini loh Gip, emang mubeng nih gue nih Gip. Cuma masih banyak pertanyaan gitu kayak ya buktinya bayi jatuh benjol kalau nggak bersentuhan. Iya ya. Coba dijelasin nggak dia? Kenapa kalau yang kayak gitu-gitu? Iya. Apakah action reaction ya kalau kayak gitu ya?
Jadi misalnya lo ditonjok tuh, ini impulsnya doang gitu tuh. Gitu. Coba slow motion gitu. Slow motion. Pantek beneran itu. Pantek merem, pantek lagi gitu. Nggak, coba misalkan ya gini. Besok pantek gue bilang Levin ntar. Wih, bilang Levi. Gue lagi mau bilang bingit. Takut. Pengen gue mention gitu. Pengen ya. Lo tau gak sih Gip? Tahu. Gue yang takut. Bibop kita tahu kan. Tahu dan takut. Bibop juga tahu dan takut. Iya, jadi intinya cuman impuls aja katanya semuanya. Jadi apa sih ya, intinya kalau bayi jatuh terus bisa benjol itu gara-gara impulsnya itu. Gini ya, coba slow motion gitu. Nah. Set, tanya lu aja deh. Nah, coba. Coba angkat terangan gitu. Set. Aduh. Iya jadi. Tapi kerasa kan? Iya kerasa, tapi kayaknya ya itu tolak menolaknya itu jadi semakin dekat, jadi ada impuls di sini nih. Kayak gitu kayaknya itu gitu. Ini ya. kan menurut ilmu fisika gitu ya. Kalau misalkan ilmu biologi gitu. Maksudnya indra, ini kan indra perasa. Perasa nggak sih ini namanya apa? Pokoknya ada tadi ngebahas saraf juga. Tidak bisa Apa? Iya, tidak bisa merasakan kalau misalkan tidak ada ini kan, apa maksudnya sentuhan. Ya. Nah, itu kan bertolak belakang tuh, Gip. Enggak bertolak belakang. Tadi ada yang membuat sel-sel saraf dalam tubuh mengirimkan sinyal ke otak dan memberitahu kita bahwa secara fisik kita sedang menyentuh atau disentuh. Itu gara-gara impuls tadi yang gue jelasin. Kata lo rame nggak nih? Berapa luas sawah yang diperlukan untuk menghasilkan 1 piring nasi? Nah, kayak gini-gini nih, Gip. Tadi kan apa? Jadi 1 hektar itu 8 ton. Nah, dari 8 ton gabah itu harus dikonversi menjadi beras. Jadi udah diproses segala macam kali ya. Kayak diayak gitu-gitu. Jadi kalau dikonversi itu 64% dari 8 ton itu yang jadi beras. Beras di kita kayak rojo lele. Kayak gitu-gitu. Rojo lele. Pandan wangi. Rojo lele yang enak. Terus dari 8.000 kilo, dari 8 ton tersebut berarti kan kalau dikali 64% tadi 5.120 kilo beras. Atau jadi terus dipendekin jadi per meter perseginya itu setengah kilo lah. Iya. Terus? Jadi kalau 200 gram untuk 3 piring berarti 1 piring nasinya 67 gram. Jadi intinya itu 1 piring itu 0,13 meter persegi. Bisa 30 cm kali 40 cm loh. Gede loh itu. 30 cm kali 40 cm, coba penggaris enggak deh. Ya segini lah. Ya kurang lebih gede kan. Buat 1 piring nasi. 1 piring, iya gitu. Gede loh. Ya Allah, tuh. Yang suka nggak ngabisin nasi. Ini fakta menarik loh, gitu. 40 kali 3 berapa? Iya, 30 kali 40 lah, kurang lebih lah. 1000 kan 1.200 iya, kalau 40 kali. Wow. Amazing, gitu. Mau dilanjut nggak nih? Kebutuhan luas sawah per orang katanya. Jadi siklus padi itu sekitar 140 hari. Dengan asumsi makan 3 kali sehari, maka kebutuhan luas sawah sekitar 142,5 katanya. Kayaknya yang tadi gimana sih ini? Oh, 3 kali sehari, maka kebutuhan luas sawahnya sekitar 142,5 meter persegi. Untuk per tahun per orang konsumsi makan per orang per tahun. Nah, buat anak kos yang bilang nasi aja 5.000, nanam aja sendiri ya kan? Suruh nanam sendiri. Siklus 140 hari loh. 140 hari. Lo kalau nanamnya hari ini ya nggak sih, Gip? Lo baru bisa makan berarti 140 hari kemudian gitu. Nah, pinter-pinter dah tuh lo nyari 140 hari itu mau makan apa gitu. Mau Indomie aja, keburu usus buntu ya kan? Ya kan, mau singkong kentutnya bau ya kan? Petek apa ya kalau petek? Kalau petek kencingnya gitu. Oh, kentutnya nggak bau? Kencingnya bau. Kentutnya emang enggak. Oh, biasa aja. Lewat aja gitu. Iya, kalau jengkolan ada gitu. Jadi jengkolan tuh susah kencing. Oh, pasti. Nggak tahu. Nggak serius, kalau jengkolan tuh susah kencing. Iya kan? Oh, tapi nggak bau. Kalau makan McD tetap pakai nasi ya. Iya, balik lagi gitu. Ya kan? Iya, pokoknya
tolonglah hargai ya. Ini amat bukan tolonglah sih, kayak apa ya? Ya intinya dikasih tahu lah kalau itu tuh ngebutuhin usaha lah kayak 30 kali 40 cm kayak gitu-gitu. Terus siklus padinya 140 hari sekali. Iya, jadi gue juga jadi mikir loh Gip gue. Jadi kayak oh ya alhamdulillah bersyukur gitu ya. Maksudnya masih bisa makan nasi dengan siklus 140 hari Gip. Iya. Kalau berapa bulan tuh Gip berarti? 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Mau 4 bulan. Jadi gini siklusnya Gip. Kalau bisa dipikir-pikir, lo nanemnya awal semester nih, lagi ngekos. Lo baru bisa makan akhir semester tuh pas UAS. Ya nggak sih Gip? 140 hari tuh pas kan 4 bulan. Iya. Kita kan kuliah nggak nyampe 6 bulan satu semester. Iya benar. Jadi pas UAS lo baru makan tuh. Ya kan? Nasinya udah banyak, libur. Libur. Terus balik ke rumah. Ya kan? Balik lagi udah kutuan. Nanam lagi, ya kan? Nah, sekarang lu pinter-pinter dah bersyukur. Iya benar. Ini ada ilmunya juga lo, Gip. Lumayan. Intinya banyak lah. Oh ya udah sama apa? Kalau iseng-iseng bisa sih buka Quora ini nih. Jadi bakal banyak wawasan yang masuk gitu. Pertanyaannya ada yang dari Nggak, ini kita nggak fake nih. Tuh beneran. Dari corona, dari segala macam ada di sini. Oh, dari yang paling serius. Ini fokus sih, Gip. Gak tahu sih. Ya, bismillah. Ya kenapa kita nggak edit aja ya? Di sini nih gitu. Di sini nih. Udah nih. Segini lah. Nggak kelihatan kalau seginilah. Apalagi sebelum penutupan nih ya 5 menit lagi lah boleh. Ya udah paling nanti bakal ada podcast dari kita Mas Andi sama Keisha. Itu nanti tinggal nonton aja sih. Ini tetap ada nggak? Ini. Adain aja kali ya. Boleh sih. Kalau fakta-fakta lumayan loh pengetahuan. Iya. Maksudnya kayak ya lebih, gue juga lah jadi lebih bisa bersyukur aja sih. Iya sih. Masalah Kate Middleton nih Gip, gue belum selesai nih Gip. Beli tas tuh ya. Kira-kira tas apa ya yang dipengen Kate Middleton gitu Gip? Yang dipengen, bukan yang dibeli ya. Kemarin melihat di PIM nyari Jansport. Jansport. Denger Eger katanya Gip. Eger. Jansport. Sama gelang Pirsa katanya. For balance. Enggak, lo pernah gak sih Gip? Gue tuh ngebayangin jadi konglomerat gitu Gip. Ini 5 menit lah, boleh ya kita 5 menit. Kalau ngebayangin jadi konglomerat, apa sih yang lo pengen lagi? Kalau gue sih kayaknya ngebangun masjid, bikin rumah yatim piatu. Nah, posisinya nih Gip. Lo bercanda nih jawab ini. Pengen apa ya? Paling inilah Triumph lah at least. Ya, maksudnya Triumph juga bukan barang mewah yang kita impikan sekarang kali. Maksudnya sekelas konglomerat mah beli Triumph tinggal aja. Transfer ya? Kayak beli Shopee gitu ya? Iya, maksudnya ibarat kayak beli kita headset Gip. Iya, benar-benar. Maksudnya ya udah karena ada uangnya, ya udah jadi nggak. Iya, misalnya kayaknya mentok gitu ya. Iya, kayak itu si Kate Middleton tuh kayaknya mentok. Iya sih. Emang lo mau apa? Iya, makanya gue bingung gitu. Mau apa gitu gue. Ya? Iya. Gue juga bingung ya. Mau apa gitu? Mau nonton bola, pasti ada tempat duduknya, nggak mungkin kehabisan. Ya kan? Mau nonton bioskop bisa dipanggil si 21 ya gitu. Tapi Bill Gates kan orang kaya, Jeff Bezos. Di rumahnya masang wifi nggak kira-kira? Nah itu fun fact tuh, coba nih. Ini teman gue, wawasannya tinggi bro. Nggak tahu sih, ya pasti pasang sih intinya. Pasti biasa pasang ya. Cuma gue nggak tahu yang kuotanya berapa gitu. Mungkin yang YouTube-nya baru buka laptop langsung YouTube gitu. Karena saking cepetnya tuh internet tuh. Kalau PDKT gak langsung jadian gitu. Saking cepet. Saking cepet. Ada sepik-sepik dulu. Iya. Kalau WhatsApp-nya typing langsung kelihatan tuh gitu. Apalagi kalau mau diputus itu, si anjing udah kelihatan tuh kata-kata putus itu. Udah nggak deg-degan orang kaya mah gitu. Kenceng soal wifi. Iya. Jadi kayak bahkan katanya kalau nonton Rafathar udah gede kan? Kecepetan internetnya. Balalanya anak 2. Balalanya anak 2. Belum nikah perasaan gitu ya kan? Tapi karena saking cepetnya. Timeless. Ya. Iya, bisa jadi gitu. Iya. Gue tuh iya ya, orang-orang kaya tuh apalagi sih hidupnya yang dicari gitu ya. Emang fungsinya agama tuh itu, Gip. Apa tuh? Ketika kita udah mentok, mau kemana lagi? Iya. Mau kemana lagi?
Mau kemana lagi? Dunia emang gak ada habisnya kan dunia mah. Iya.